kita harapkan nanti Anda kuliah dengan Ibu Irma, jangan bikin suka Pak Ibu Irma yang karena dia perempuan kong. Karena Ibu Irma itu orang paling pembaik, sama Prof yang jahat. Jadi tolong kerjasama yang baik. Oke, kita lanjut dengan perhitungan kimia atau stoikiometri, ya. Di SMA so pernah dengar itu stoikiometri? Asam? So pernah dengar tuh Belum, Prof. Belum, oke. Kenapa orang pakai ini istilah stoikiometri? Stoikiometri itu dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu stoikion yang berbicara tentang partikel, unsur, atau molekul, dan yang kedua metron yang dijadikan metri, ya. Kalau stoikion itu dijadikan stoikio, metron itu metri atau pengukuran. Nah, kalau berbicara pengukuran berarti yang harus diperhatikan adalah satuan. Sehingga stoikiometri itu didefinisikan menjadi pengukuran partikel atau molekul, atau lebih secara umum itu perhitungan kimia. Oke, kalau bicara pengukuran kan berarti ada hitung-hitungan toh. Jadi tidak lepas itu. Memang bahasa Indonesia itu cukup kaya ya dengan istilah-istilah yang ada. Yang orang mau hitung itu pertama ini siapa yang masih ingat apa namanya ini? Konsep mol. Bukan, apa namanya? Di SMA apa guru sudah pernah mengajarkan ini dan dia beritahu? Molaritas. No, molaritas belum. Ada yang tahu? Ini namanya jembatan atau terminal mol. Tulis. Terminal mol. Apa arti terminal secara apa bahasa Indonesia? Apa arti terminal? Penghubung, Prof. Ya, penghubung. Jadi ini mall ini jadi terminal. Kita pe kursor dapat lihat toh? Ya? Ada, Prof. Ada, Prof. Okay. Ada. Nah, jadi yang orang mau hitung tadi itu toh kan ini masih konsep stoikiometri toh. Yang orang mau hitung ini parameter-parameter ini. Jumlah partikel, mol, massa dalam satuan gram, dan volume gas. Volume gas itu pada STP, standar temperature and pressure. Berarti pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan atau pressure 1 atm atau disingkat dengan liter. Ya, liter ya. Nah, jadi ini mol, ini tulis mol. Bukan molekul, ngonit malas mau tulis molekul, jadi cuma tulis mol. Mol dengan molekul berbeda. Ya, mol itu satuan, sedangkan molekul itu partikel. Oke ya, jadi jangan sampai salah kaprah ini. Jadi kalau mau menulis, itu harus jelas. Nah, dari jumlah partikel ke mol itu orang bahagi dengan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23 di atas ya. Memang kalau mau bikin apa PPT bagi itu DP pangkat susahnya ada DP aturan di sini. Mas betul ini tunggu kamu coba dulu ini. Oh boleh kok, oh sorry iya. Nah, ini pangkat ini ya. Iya. Dan kalau kok ya muncul DP apa cara menulisnya benar.
Kemudian, jadi ini hubungan antara mol dengan jumlah partikel ini. Kalau dari mol ke jumlah partikel itu dikali dengan bilangan Avogadro. Sedangkan mol ke massa itu dikali dan massa ke mol itu dibahagi dengan massa atom relatif kalau dia atom dan kalau dia senyawa itu massa molekul relatif. Oke. Jadi ya sama ya, kalau atom dia massa atom relatif yang sudah ditentukan. Nah, kalau dia molekul, massa molekul relatif yang harus dihitung. Nanti diajarkan cara menghitungnya itu. Kemudian hubungan antara mol dengan volume itu kalau dia mol ke volume itu harus dikali dengan 22,4 liter. Sedangkan kalau dari volume ke mol itu dibahagi dengan 22,4 liter. Satuan volume adalah liter. Ya, mengerti ini? Ini terminal. Ini kalau boleh ngoni mengerti, kemudian dihafal. Karena itu dia orang mau pakai perhitungan selanjutnya. Jadi saya harapkan ini dimengerti. Anak-anak menghafalnya mudah. Jadi tulis saja ini jumlah partikel, mol, massa, kemudian volume. Kemudian beda di tanda panah. Jadi ingat-ingat Jo, kalau partikel dengan mol itu bilangan Avogadro, kalau massa dengan mol itu atom relatif atau massa molekul relatif, sedangkan kalau hubungan mol dengan volume itu 22,4 liter. Kurang muka apa di tanda panah ini ya? Iko arah tanda panah. Jadi kalau salah panah ya salah no, gitu. Dan itu nggak bisa mengerti. Boleh? Oke, ya. Lanjut ya. Nya bebay ini. Petusnya bale-bale. Nah, konsep dari mol. Tadi kan orang baru belajar DP terminal toh. Nah, sekarang DP konsep. Mol itu menyatakan satuan jumlah zat. Yang dorang kasih itu dengan N. Kalau zat yang kita tidak ketahui dengan X. Ya. Nah, bilangan Avogadro itu harusnya N. Tapi di sini L. Boleh juga orang ganti N besar. Ya. Penak bingung ya. Nah, jadi mol adalah satuan ya yang menyatakan jumlah zat. Mol sama dengan jumlah partikel zat per bilangan Avogadro. Kemudian massa molar. Massa 1 mol zat disebut massa molar atau mm, massa molar. Dengan satuan gram per mol. Ya, atau gram kali mol pangkat minus 1. Nah, ini massa molar dia terdiri dari atom atau unsur dan senyawa. Itu yang kita bilang tadi. Kalau atom atau unsur itu massa atom relatif AR, sedangkan kalau senyawa itu massa molekul relatif atau MR. Kalau AR ini sudah ditentukan di tabel periodik ya, yang orang belajar lalu. Sedangkan kalau massa molekul itu harus dihitung. Oke, bisa ngerti? Bisa paham ini? Untuk menghitung jumlah mol zat yang diketahui jumlah massanya, dapat menggunakan rumusan sebagai berikut. N sama dengan massa per AR. Ini dari sini tadi, dari sini ini. Dari ini. Mol sama dengan kan massa bahagi AR toh? Ini. Toh? Mol sama dengan massa dibagi AR toh? Ini. Itu ke mol. Jadi massa bagi AR itu mol. Sedangkan massa sama dengan mol kali AR. Dari sini ya, penjabarannya satu-satu ini. Kemudian yang berikut, ini ada contoh soal. Nah, contoh soal ini, orang mau menentukan jumlah mol dari 20 gram zat atau senyawa kalsium karbonat. Nah, ditentukan di tabel periodik
Karbon itu adalah 12. Oksigen 16 dan kalsium 40. Massa atomnya ya. AR-nya ya. Itu toh. Nah, kita harus menghitung dulu ini. Lihat ini senyawa. Di cara menghitung massa molekul, coba perhatikan semua ya. Lihat ini senyawa. Di senyawa CaCO3, ada berapa Ca di sini? Di sini cuma ada 1 mol Ca dan 1 mol C serta 3 mol O, ya. Jadi kalau 1 mol Ca itu 1 kali 40 berapa? Ini. 40 toh? 40, Prof. Ya, betul. Kemudian C ada berapa di situ? C juga cuma 1 toh? 1 C Ya, berapa? 12. Berarti tambah 12 ini kan? Kemudian O itu ada berapa? Ada 3. 3. 3. 1 O 16. Berarti 3 kali 16 berapa? 48. Totalnya 100. Ya? 100. Nah, jadi ingat, kalau angka yang di belakang ini 3 itu dia cuma milik yang di depannya. Ingat ya? Kalau angka yang di belakang itu milik di depannya. Sedangkan kalau ada koefisien di sini, itu misalnya di sini kita taruh 2. Berarti 2 ini milik dari Ca, dari C, dan dari O. Dari O. Iya, jadi kalau O itu ada 3 awalnya, tapi torang kali 2 dia sudah jadi 6. Boleh toh? Perhatikan ya. Jadi ingat itu. Oke. Sekarang torang mau cari 20 CO3 mau cari mol. Nah, dari gram, dari massa ke mol berarti harus di apa? Dibahagi toh? Jadi mol sama dengan massa per AR atau MR kalau dia senyawa. Jadi 20 gram per 100 gram. Ini 100 gram. Kalau dia massa rumus itu DP satuan kan itu gram per mol ya. Nah, ini DP satuan. Ini dia. Nah, jadi 20 gram itu per 100 gram per mol. Berarti gramnya gram habis toh. Nah, 20 bahagi 100 itu 0,2. Yang sisa adalah mol. Karena orang mau cari itu. Jadi yang terbentuk adalah mol CaCO3. CaCO3. Nah, ini yang orang mau cari. Sehingga diperoleh berapa dari 20 gram? Dari 20 gram CaCO3 diperoleh 0,2 mol CaCO3. Bisa ngerti itu? Gampang toh? Bisa, Prof. Ya. Bisa, Prof. Bisa. Ya. Nah, Suarez supaya kita tahu ini mengerti. Kemudian volume molar gas pada keadaan standar STP itu sesuai dengan persamaan gas ideal, yaitu PV/nRT. Ya. Gas ideal itu sebenarnya ideal itu ada atau tidak sih di dunia ini? Coba dipikirkan. Sesuatu yang ideal itu ada di dunia atau tidak? Brigita, sesuatu di dunia yang ideal itu ada atau tidak? Asam, Juan, ada atau tidak? Tidak ada, ya. Yang ideal di dunia tidak ada. Yang ideal itu hanya Tuhan. Yang sempurna itu Tuhan. Ideal kan sama yang sempurna, toh. Tapi kebanyakan kan orang suka sesuatu yang ideal, toh. Nah, jadi tapi gas itu ada persamaan ideal. Ini mendekati sempurna, ya. PV sama dengan nRT, P sama dengan tekanan, V sama dengan volume. Tekanan itu atmosfer satuannya, volume liter, dan N itu jumlah mol, ya. T itu suhu atau temperatur dalam Kelvin. Jadi kalau dia T besar Kelvin, kalau dia T kecil Celsius, ya. Yang umum ini kan. Nah, sedangkan R itu adalah tetapan. Kalau bilang tetapan dari gas itu sudah ditetapkan 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin, ya. Oke, itu persamaan gas ideal. Volume molar didefinisikan sebagai volume 1 mol zat dalam wujud gas. Adapun keadaan standar
didefinisikan sebagai tekanan satu atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Atau ada orang yang juga jaga tulis begini. 76 mm Hg ya. 76 atau 760. 1 cm berapa milimeter? Masih ingat itu di SD dulu? 1000. 10. Ah, 1000. 1000, Prof. 1 cm berapa milimeter? 100, Prof. 10. 100, Prof. Ah, 10. aduh, coba orang tulis dari awal. 10. Iya, kilometer. Coba tulis dari awal dulu. Tulis pokoknya di buku. Nah, bagaimana ini? Orang farmasi mau timbang obat-obat, kung ini salah timbang, no, kung ini tahu satuan salah timbang, overdosis tu pasien mati pasien. Ini apoteker masuk penjara ngoni. Karena salah satuan. Nah, coba kilometer, habis kilometer apa? Hektometer. Habis itu tulis pengennya lupa. Ingat tuh pelajaran SD SMP. Sampai di milimeter. Jangan cuma rai-rai, pengunik salah kasih timbangan. Tuh, obat dokter dah kasih begini, pengunik kasih salah timbang, no. Sedangkan apoteker so salah DP satuan, no, apa tuh asisten apoteker? Kong keracunan pasien mati, ngoni masuk penjara ngoni. Makanya ini diajarkan stoikiometri supaya ngoni punya dasar yang kuat. Sudah? Coba di urutan Marlin. Kilometer, meter, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, milimeter, desimeter, milimeter. Jadi 1 kilometer berapa meter? 1000, Prof. 1000. Kalau dia pangkat 10 pangkat berapa? Pangkat 3. Pangkat 3, betul sekali. Kalau dia 1 kilometer berapa milimeter? 10 pangkat 6. Berapa tuh 10 pangkat 6? 1 juta. 1 juta. Ya, ingat ya. Nah, kalau 1 sentimeter berapa milimeter? 100 milimeter atau 10 pangkat 2. 1 sentimeter 1000. Hah? Habis senti berapa? Habis senti apa? Desi. Habis senti desi. Berarti 1 sentimeter berapa milimeter? 100. 100. Berarti kalau 100 kali 76 berapa? 7.600. 7.600. Berarti tambah 0 berapa? Sama 02. Tambah 02. Tambah 20, Prof. Yo. Nah, kemudian kalau Celsius itu dimulai dari 0 derajat, sedangkan kalau Kelvin dimulai dari 273. Jadi kalau dia 25 derajat Celsius, berarti Kelvin berapa? 298. 298 Prof. 298. 298 Kelvin. Oke, ya. Perhitungan jumlah mol gas dapat dirumuskan sebagai berikut. Mol gas sama dengan volume gas per V. Tadi toh? Volume gas per V. Atau 22,4 liter. Oke. Nah, sekarang contoh soal. Ini dulu. Hubungan jumlah mol dan koefisien reaksi.
Apa itu koefisien, Kote? Koefisien nggak bisa tahu? Hah? Apa tuh koefisien? Pernah dengar kata koefisien? Pernah, Prof. Pernah. Ada di mana di peta 4 kalau koefisien? Di Dalam depan persamaan reaksi. variabel. Di depan mana? Depan unsur. Di depan unsur atau di depan zat, ya? Oke. Nah, jumlah mol koefisien dengan koefisien. Jadi jumlah mol sama dengan ini rumus. Koefisien zat yang dicari per koefisien zat yang diketahui molnya dikali dengan jumlah mol zat yang diketahui. Ini rumus. Ini tolong mau pakai nanti dalam perhitungannya. Ini harus dihafal. Sudah? Coba ulang tadi tuh kilometer di urutan. Coba ulang tadi tuh di kilometer di urutan. Kilometer, Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, sentimeter, milimeter. Milimeter. Habis meter apa? Desimeter. Habis itu sentimeter, baru milimeter. Toh. Milimeter. Nah, Iya, itu Prof. kayak pedang ini bilang kali 100 tadi, Dan. Dari sentimeter ke milimeter. Kali berapa itu? Kali 100 atau 10? Kali 10, Prof. 10, Prof. Kali 10. Jadi 760 ya, bukan 7600 ya. Oke. Nah, ini dia. Kemudian hubungan hukum Gay-Lussac dan jumlah mol. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas sesuai dengan perbandingan jumlah mol. Sehingga berlaku hubungan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Jadi volume dengan mol, ya. Volume dengan mol. Sedangkan kalau di atas, hubungan mol dengan koefisien reaksi. Oke? Nah, sekarang. Berapa volume gas oksigen pada STP yang bereaksi dengan 12,8 gram gas SO2 untuk membentuk gas SO3? Diketahui MR daripada SO2 itu 64. Siapa kau lihat? So tulis tuh MR. Saya tulis coba gini ya. S itu berapa? S itu 32 ya. O itu berapa? 16. 16. 16. Ya. Nanti orang hitung juga sendiri, Kang. Begitu aja. Nah, jadi gini. Ini coba diperhatikan ini soal. Berapakah volume gas SO3 oksigen pada STP yang bereaksi dengan 12,8 gram gas SO2 untuk membentuk gas SO3. Jadi dari baca soal ini, Moni melihat apa-apa yang bereaksi dan apa yang hasil reaksi. Coba dibaca, dipahami dulu. Yang bereaksi apa-apa?
Coba baca. Yang mau dicari apa? Volume. Volume dari apa? Volume gas. Oksigen. Volume dari gas oksigen. Oksigen. Nah, oksigen itu sebagai apa di situ? Kalau orang mau bikin persamaan reaksi, dia di kiri atau kanan? Di kanan, Prof. Kanan. Kiri. Coba baca bebek itu soal, mau dicari Di mengerti. kiri, Prof. Di kiri, Prof. Siapa dia di kiri? Dia sebagai Karena reaksi. Reaksi. Reaktor. Dia sebagai pereaksi atau zat yang bereaksi. Zat yang bereaksi itu disebut reaktan. Jadi reaktan ini oksigen bereaksi dengan apa? Dengan SO2. Dengan SO2 untuk Membentuk SO3. membentuk SO3. berarti DP hasil reaksi produk itu apa? SO3. SO3. Ya, betul. Lihat nih persamaan reaksi. Kenapa kok kita mesti tanya ulang itu supaya orang mau bikin persamaan reaksi orang tahu. Ini kan orang kita sebaiknya DP jawaban. Jadi dengan mudah mau lihat. Tapi yang kita inginkan itu mau paham dulu konsepnya ya. Jadi lihat, bikin persamaan reaksi mau cari itu zat-zat yang bereaksi dulu dari soal ya. Kemudian DP zat hasil reaksi itu apa? Baru mau dibikin persamaan. Nah, persamaan reaksi kata ada 12,8 gram gas SO2. Berarti SO2 di sini orang reaksikan dengan oksigen. Nah, oksigen ini tuh orang mau cari berapa dia. Ya, untuk membentuk SO3. Nah, hukum kekekalan massa bilang massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Oke. Nah, ini kan dua, ini yang ada DP koefisien, ini ada, ini belum ada. Jadi SO2 ditambah O2, coba kita kasih mati dulu dong. Pengen ini boleh berpikir, jangan ini kurang lia-lia. SO2 tambah O2 jadi SO3. Kalau S kiri kanan sama tuh. Nah, kalau O? Tidak. Tidak. Kiri ada 2 tambah 2, 4. Kanan bertiga. Supaya dia sama, itu O. Berarti orang harus kasih kali. Oke? Nah, ini so 4. Berarti bagaimana orang bicara? Hukum kekekalan massa. Jadi coba, ini nama bola pingpong toh, bicara bola pingpong ya. Nah, orang kasih kali dengan 2 dulu. Kalau kali dengan 2 berarti ada 2 molekul SO3 kan? Kalau ada 2 molekul SO3 berarti oksigen itu ada berapa di situ? So berapa? 6. Sedangkan di kiri oksigen baru 4. Sedangkan di kanan SO berapa? 2. Berarti di kiri S harus berapa? 2. Sehingga O-nya, S-nya sudah sama, O-nya 2 kali 2 ditambah 2 sama dengan 6. Benar ya? Oke. Nah, yang SO2 kan sudah diketahui itu ada 12,8 gram yang direaksikan, toh. Sedangkan O2 kan itu yang terang mau cari berapa. Jadi berapa O2, volume O2 yang direaksikan dengan ini 12,8 gram SO2 untuk menghasilkan SO3. Nah, caranya, orang cari dulu mol daripada SO2. Ya, salin. Tadinya kan dia baru dalam bentuk gram ini toh. Ya, SO2 dalam bentuk gram. Berapa gram dia? Berapa gram SO2? 12,8. 12,8. Nah, kalau dijadikan mol, bagaimana DP cara? Dijadikan mol. Orang mesti hitung dulu tuh massa molekul daripada SO2. S itu 32. O ada 2. O ada 2, 16 kali 2 berapa? 32. 32 tambah dari S 32 berarti berapa? 64. Oke, sudah toh? Nah, jadi dari 12,8 gram SO2, orang salin ke mol, dia jadi 12,8 per
Ini dia, harusnya tambah di sini. 12,8 gram ya. Nah, 12,8 gram per 64 gram per mol ya. Jadi gram dengan gram itu hilang, berarti dia tersisa adalah 0,2. Betul, itu cuma dipakai. 12,2 per 64. Betul. 0,2. Yang kita salah deh. Mau dibilang kita ajar salah. Padahal cuma salah perhitungan. Betul? Betul, Betul, Prof. Prof. Oke, sebetul toh. Berarti yang torang peroleh adalah mol yang diketahui, mol yang sudah diketahui adalah mol daripada SO2 sebanyak 0,2 mol. Sedangkan torang mencari mol daripada O2, toh? Ya, torang mencari mol daripada O2. Torang pakai rumus ini, no tadi ini dan ini. Jadi coba mau dicari jumlah mol O2, tulis dah, tulis pengen catatan. Jumlah mol O2, bikin dulu DP persamaan reaksi tadi dah. Persamaan reaksi 2SO2 ditambah O2 dia menjadi 2SO3. Sudah? Nah, jumlah mol apa yang orang mau cari, Kete? Jumlah mol O2. Jumlah mol O2 sama dengan koefisien zat yang dicari. Berarti koefisien zat apa? Oksigen. Oksigen. Tulis koefisien zat oksigen per koefisien zat yang diketahui molnya. Zat apa? SO2. 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 Betul. Dikali dengan mol zat yang diketahui. Mol apa yang sudah diketahui? Mol zat apa yang sudah diketahui tadi? SO2. SO2. Ya. Jadi jumlah mol O2 sama dengan koefisien zat O2 per koefisien zat SO2 dikali mol zat SO2. Oke, sudah? Dapat berapa dia? Koefisien O2 berapa di sini dalam persamaan reaksi? 1. 1. Koefisien zat SO2 berapa? 2. 2. Betul. Mol zat SO2 berapa? 0,2. 0,2. 0,2. Jadi jumlah mol O2 sama dengan 1/2 dikali dengan 0,2. 0,2. ini tuh dia. Sama dengan berapa dia? 0,1. 0,1. Itu masih mol kan? Sedangkan pertanyaannya adalah volume toh? Ya. Nah, kalau dia volume berarti dikali dengan 22,4 liter. Diperoleh sama dengan 0,1 dikali 22,4 sama dengan 2,24 liter O2. Mengerti ini? Gampang toh? Soal-soal begini kan so gampang ini toh. Karena so mengerti kan jadi gampang. Boleh ini? Boleh mengerti? Boleh, Prof. Nah, Boleh, kimia kok itu gampang, asal mengerti, toh?
Nah, supaya mengerti, kalau kuliah aja pakai foto. Bahwa terkira yang cuma tidur, yang cuma lari. Makanya kita bilang kalau orang lari, cuma pasang foto, kita anggap alfa. Sedangkan ngoni dah lihat langsung begini, kalau ngoni nak mengerti, memangnya tidak dapat backing toh. Apalagi itu cuma pakai foto kon tidur, mengerti apa itu? Nah, jadi dari sini, ini DP menentukan ini, adalah ini. Dalam soal tipe soal begini, yang paling menentukan ini persamaan reaksi. Kalau persamaan reaksi salah, ngoni mukase masuk di rumus ini pasti salah. Oke? Biar ngoni perhitungan benar, tapi kalau masuk rumus salah, tetap itu kita coret. Nya ada ongkos kerja, Nya ada ongkos kerja. Di kimia itu nya pakai ongkos kerja. Jadi kita cuma melihat pertama, DP jawaban. Kalau ngoni persamaan reaksi sebenar, itu kita telusuri terus, ya. Mungkin kalau ngoni salah di jalan, salah mengalihkan, masih kita ada ongkos kerja itu. Asal ini tuh menentukan dulu. Kalau ini persamaan reaksi sebenar, kalau ngoni dalam perhitungan nanti ada tak salah, kita ada kasih hargain. Ini ada bobot. Tapi kalau ngoni walaupun DP hasil tetap dapat ini 2,24 liter, kalau kita lihat DP persamaan reaksi salah, berarti salah, berarti cuma ngoni ada nyont. Ya, itu pemahaman saya ya. Oke, jadi mengerti dan itu tidak ada nilai sama sekali. Jadi kita mulia ini dasar. Sama dengan bangun rumah. Bangun rumah kalau DP fondasi rusak, hancur, itu rumah akan apa? Rubuh. Rumah akan apa? Rumah akan hancur, rubuh. Kalau DP fondasinya nak kuat, DP campuran toh. Makanya DP dasar ini kita mulia dulu. Kalau ini salah ya salah semua. Rekonstruksi coret, nyada ongkos kerja. Tapi kalau ini sebenar toh, ini sebenar kon dalam perjalanan itu menghasilkan untuk memperoleh ini. Walaupun ya dapat DP sasaran ini ada kesalahan di perjalanan, itu kita masih hargai, ya. Kita masih hargai daripada itu dari awal salah. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut sekarang ya, kita lanjut. Sekarang asalin so pahami toh. Sekarang penentuan rumus empiris, rumus molekul dari senyawa hidrat dan kadar zat dalam senyawa. Rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan mol zat terkecil. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil, perbandingan mol terkecil dari suatu zat. Sedangkan rumus molekul sama dengan rumus yang menyatakan jumlah tiap-tiap unsur dalam satu molekul. Jumlah tiap-tiap unsur dalam satu molekul. Coba cari mengerti itu konsep itu. Sudah mengerti DP konsep? Jadi kalau misalnya kita mesti lebih dulu dari rumus molekul ya. Mesti lebih dulu dari rumus molekul. Nah, dari sini Jo.
Coba perhatikan sini. Perhatikan di slide. Rumus molekul dari bensena. C6H6. Berarti ada 6 atom C dan ada 6 atom H. Oke? Ini kan rumus molekul jumlah menyatakan jumlah tiap-tiap unsur dalam satu molekul, toh? Jadi untuk bensena C6H6 berarti ada 6 atom C dan ada 6 atom H. Nah, kalau 6 atom C, 6 atom H berbanding, 6 banding 6 berapa? 1, Prof. 1 banding 1. 1 banding 1. Berarti 1 itu adalah milik C dan 1 adalah milik H. Nah, ini yang C6H6 itu ini rumus molekul, yang CH ini rumus empiris. Bisa mengerti? Gampang toh? Bisa, Prof. Gampang. Oke. Bisa, Prof. Jadi coba rumus molekul dari glukosa. Rumus molekul dari glukosa C6H12O6. 1 banding 2 banding 1. 3 banding 1. Ah. Kenapa kun cepat begitu ngoni? Karena ngoni semangarti itu tuh. Itu ada berapa ada berapa atom C? Ada 6 atom C, ada 12 atom 12 H, atom H. ada 6 atom O. Oh. Nah, Oh. 6 banding 12 banding 6. Berarti 1 banding 2 1 banding. banding 2 banding 1. Sehingga rumus molekul C6H12O6, rumus empirisnya H2 ya. Oh. Oh, iya. Oke, toh. Gampang toh ini. Kita perbaiki dulu ini. Tuh hari kok secepat-cepat sunyi Riki perbaiki. Nah, coba rumus molekul daripada NH3. Rumus empirisnya berapa? Satu banding 3. Berarti rumus molekul dan rumus empiris apa? NH Sama, Prof. Sama. Tuh. Kalau H2O dang? 2 banding 1, Prof. H2O 2 banding 1. Berarti rumus empirisnya dan rumus molekul Sama. 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 Nah, kalau apa ini? Etana ini dang C2H6 rumus empirisnya 1 banding 3. 3. 1 banding 3 atau CH3. Oke. Nah, kemudian massa unsur atau persen massa unsur penyusun senyawa, yaitu perbandingan mol terkecil menyatakan pembagian massa atau persen unsur air dalam masing-masing senyawa ya. Siapa ini sini boleh? Saya mati ini dia. Oke. Jadi rumus molekul itu Anda tentukan rumus empirisnya dulu, kemudian Anda hitung massa rumus senyawa. Atau lanjut dengan tentukan kelipatan terkecilnya tadi toh, perbandingannya, kemudian rumus molekul sama dengan N dikali dengan rumus empiris. Ya, ini perjalanannya, alurnya.
Sudah? Nah, sekarang lanjut. Suatu senyawa hidrokarbon CH mengandung 85,7% massa karbon dan sisanya massa hidrogen. Jika ditentukan ARH sama dengan 1, C sama dengan 12. Ini sudah ditentukan toh. Massa molekul relatif senyawa hidrokarbon 56. Massa molekul relatif 56. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Coba baca itu soal. Ini masih dalam bentuk senyawa hidrokarbon yang orang belum ketahui senyawanya apa ya. Kalau tadi kan rumus molekulnya so tahu. Jadi mau cari rumus empiris gampang toh. Atau sebaliknya, rumus empiris so tahu dikali dengan mol itu jadi rumus molekul tadi toh. Nah, sekarang dalam satu senyawa hidrokarbon ini umum. Orang belum tahu senyawa apa. Ternyata ada mengandung 85,7% karbon. DP sisa kata hidrogen. Dalam satu senyawa itu dia beratnya kalau tidak ditentukan dia harus 100%. Ya. Diasumsi ya. Kalau dia 100%, diasumsikan dia 100 gram. Oke, bisa paham ini? Asumsi. Nah, berat dari karbon itu 85,7%. Berat dari hidrogen berapa? 100% dikurang 85,7%. Iya, 100% dikurang 85,7%. Berapa persen dia? 12,5. 100 kurang 85 berapa? 14,3%. Pakai kalkulator. Hitung ulang aja. Kalkulator. 14,3 Prof. Terhitung. Betul ini 14,3%? Betul. Betul. Betul, Prof. Betul. Oke ya, sudah toh? Nah. Jadi itu C itu ada 85,7%, itu H ada 14,3%. Ini persen H ini. Ya. Oke, sudah. Nah, orang mau cari perbandingan mol. Ini masih dalam bentuk persen. Ya. Nah, jadi orang roba dulu. Jadi mau cari perbandingan mol C dan mol H. Dia masih persen C. Persen C itu dibahagi dengan AR dari C12 ini. 85,7/12 ya. Jadi persen C kan 85,7. Nah, jadi dia begini. Kalau ini langsung ke gram, tapi sebenarnya itu boleh kalau langsung mengerti. Tapi DP arah begini. 8% C per kali 100%. Jadi 85,7% itu sama dengan 85,7/100, ya toh? Tahu toh? Kali Ya, tahu, 100. Kali 100 toh? Iya, Prof. Sama dengan berapa? 85. Kalau 85,7% itu kan sama dengan 85,7/100 toh? Ya? Iya, Prof. Ya. 85,7/100 kali 100 berarti berapa? 85,7 toh? Nah, yang dikali 100 itu adalah 100 gram maksudnya ya. Yang dikali 100 itu kita bilang tadi toh, kalau 100% kalau jumlah gramnya tidak diketahui, itu diasumsi. Ya, 100% itu sama dengan 100 gram. Bisa? Jadi pakai kata asumsi ya. Ini namanya asumsi. Prof, Ya. berarti kalau misalnya orang dapat soal begini ulang, dia 100% begitu, berarti diasumsi lagi 100 gram. Iya, kalau jumlah gramnya tidak dicantumkan, berarti orang berasumsi ya. Dalam 100% itu berarti ada 100 gram. Kalau tidak dicantumkan.
Kalau ada dicantumkan dalam soal, berarti orang ikut tuh yang di soal. Bisa? Bisa, Oke, Prof. oke. Ya. Jadi ngerti sini ya. Bisa, Prof. Untuk mencari mol. Jadi 85,7 per 100 kali 100 gram. Berarti dapat 85,7 gram toh? Yo? Nah, mau cari mol kan gram per massa rumus kan? Bisa ini mengerti? Halo? Halo? Bisa, Prof. Bisa? Bisa, Nah, Prof. sehingga 85,7 per 12 itu sama dengan berapa? Tulis dulu sama dengan berapa? 7,1. Berapa? Kemudian 14,3 per 1 berapa? 14,3. 85,7 per 12 sama dengan berapa tadi di kalkulator? 7,1. 7,1. Oke. Berbanding dengan 14,3 bagi 1 berapa? 1/2. 1/2. 14 toh. 7 banding 14 berapa? 1/2 kan? Nah, berarti ini 1 ini adalah milik daripada C. Itu 2 adalah milik daripada H. Oke? Ya. 1 milik daripada apa? C C. 2 milik daripada daripada H. H. Sehingga rumus empiris dengan mudah orang tulis C1 CH2. H2. Oke? Nah, karena ini kan mol orang belum tahu toh, itu orang mencari sini. Karena sudah dikatakan dalam soal itu massa rumusnya 56, sehingga CH2 kali N sama dengan 56. Nah, orang cari dulu. CH2 itu berapa? C berapa tadi? Massa atom relatifnya? 12. 12. H itu berapa? 1. 1. Ada berapa H di situ? 2. Ada 2. Berarti ada 2 H. 12 tambah 2 berapa? 14. 14. 14 kali N sama dengan 56. Berarti N sama dengan 56 bagi 14. N sama 14. dengan 4. 4. Jadi kalau rumus Berarti empirisnya CH2, N-nya 4, berarti rumus molekulnya adalah C4H8. C4H8. Terjawablah soal ini. Oke. Bisa ngerti? Yang di sini tuh yang Bisa, harus Prof. hati-hati ya. Yang sini harus hati ya. Jadi baca baik-baik. Kalau DP jumlah gram total misalnya hidrokarbon sebanyak 50 gram. Berarti kau ini kasih kali 50 no, dari persentase itu. Ya toh? Sama dengan kita tanya begini. Berapa persen laki-laki di dalam kelas B? Berapa persen laki-laki? Nah, coba mau dicari. Berapa persen laki-laki? Berapa persen perempuan dalam kelas B? Berarti ini harus hitung pertama apa? Mau cari tahu apa dulu? Hah? Jumlah, Prof. Jumlah seluruh. Jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan total laki-laki perempuan berapa? Ketua kelas alfa berapa? Kelas B. Hah? 72. Berapa? Salfa, ulang sekuat. Berapa? Total kelas B berapa? Halo. 72, Prof. 72. Oke. Laki-laki ada berapa di situ? Perempuan ada berapa?
Coba yang laki-laki bersuara, yang merasa laki-laki bersuara, hitung mulai dari Asam berapa? Asam 1, terus 1, 2, terus 3, terus yang laki-laki bersuara, yang rasa laki-laki 4, 5, 7. cuma 8 laki-laki, 9, 9 yang puput. 10 yang puput, Prof. 10 dengan siapa? Dengan Jival. Dengan siapa? Jival. 10. Iya. Oke, berarti persentase laki-laki berapa dah kalau mau cari? Berapa? 10%, Prof. Hai, 10%. Asam. Laki-laki ada jumlah berapa tadi? 10. 10, Jumlah total berapa? 72, Berarti persentase laki-laki berapa? 2, Prof. 13,8%. 10 per 72 kali Kali 100. kali 100. Berapa? Kalkulator, cepat. 13,8%. 13,8%. Bukan 10%, Azam. Kalau dia ada 100 orang Asam, gampang. Berarti 100. Berarti 10%. Tapi ini kan cuma 72. Ya toh? Nah, persentase perempuan berapa? 86,2. Dari mana? 100% kurangkan 13,8. Laju karena begitu. Tapi sebenarnya harus kasih kali dari berapa? 62 per 72 kali 62 per 72 kali 100%. Boleh. Dapat berapa tadi? Boleh juga, no? 100 kurang 13. Berapa tadi? 60 berapa? 86,2. 86,2%. Itu persentase. Sudah? Nah, kalau DP persentase itu orang suka ketahui, berarti dengan mudah orang cari DP berat. Ya kan? Nah, total. Itu laki-laki DP berat berapa? Coba orang cari persen berat. Dia tuh boleh kan? Laki-laki DP berat berapa? Masing-masing tahu DP berat badan toh? Nggak sibuk kali Jo. Tahu toh? Nah, itu tuh mencari sama yang di soal ini. Itu kita cuma asumsikan sama yang soal ini. Kalau tidak diketahui berarti diasumsikan berapa gram tadi dalam 100%. 100. 100 gram. Kecuali kalau itu sudah diketahui. Misalnya suatu senyawa hidrokarbon 56 gram. Nah, itu mau dikasih harus variasi itu. Berarti 85,7% kali 56. Kali berapa itu? Per 12 kali 56. Itu sudah berat daripada karbon dan seterusnya. Ya, mengerti? Oke, lanjut. Mengerti, Prof. Ya, betul. Nah, jadi ini DP tadi yang kita sudah jelaskan tadi toh. Jadi kalau DP rumus empiris orang sodapa, orang harus menyesuaikan dengan masa rumus molekul. Berarti harus hitung dulu masa rumus empiris itu berapa. Baru kasih kali dengan masa rumus molekul. Baru diperoleh dengan rumus molekul. Karena rumus cari DPN toh. Baru kasih buku kali. Oke? Ya. Nah, susah ini. Nah, sekarang penentuan senyawa hidrat. Persamaan reaksi alurnya ya, massa unsur, jumlah mol, massa unsur ke jumlah mol berarti harus bahagi dengan atom relatif toh, massa atom relatif. Baru perbandingan jumlah mol dengan koefisien, baru jumlah mol hidrat. Hidrat itu artinya apa? Tulis. Hidrat itu artinya
air. Senyawa yang mengandung air, maksudnya ya. Hidrat itu adalah senyawa yang mengandung air, molekul air. Kalau dia ada tulis anhidrat, berarti tidak mengandung molekul air. Kalau dia tulis senyawa hidrat, berarti senyawa itu mengandung molekul air. Oke, ingat ya. Nah, contoh. Pemanasan 31,2 gram garam magnesium sulfat hidrat. Ingat. Magnesium sulfat itu rumus kimianya adalah MgSO4. Ya. Jadi pemanasan, nah ini yang sudah diketahui jumlah berat totalnya kan. Pemanasannya 31,2 gram garam magnesium sulfat hidrat. Berarti dia mengandung air kan? Menghasilkan 24 gram magnesium anhidrat. Berarti dari 31,2 gram garam magnesium hidrat, magnesium sulfat hidrat, dia menghasilkan 24 gram magnesium anhidrat. Berarti DP selisih 31 dengan 24 itu adalah selisih daripada apa? Apa Krista kasih kuat? Hidrat, Prof. Iya. Ada 31,2 gram garam magnesium sulfat hidrat. Kemudian di hasilnya itu terdapat 24 gram magnesium sulfat anhidrat. Berarti DP selisih adalah hidrat. 7,2. Iya, DP selisih hidrat dulu toh. Nah, jika diketahui masa rumus relatif dari MgSO4 120. Coba orang hitung, betul enggak? Mg berapa? S 32, O 16, Mg berapa di situ? 24. 24. Mg 24. 24 tambah 32 tambah 4 kali 16. Betul enggak? Itu 120. Betul?